Halo, nama saya Willy Huryanto. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi yang berjudul Internet Security. Jadi, pengertian Internet Security. Jadi, Internet Security itu apa? Internet Security itu adalah segala hal atau aspek yang kita lakukan yang berhubungan dengan keamanan dari apa yang kita lakukan melalui internet. Nah, dari internet security ini terdapat beberapa aspek keamanan dari internet security ini. Itu dikenal dengan nama CIA Triad. C itu untuk confidentiality. Jadi apa itu sebenarnya confidentiality? Jadi confidentiality itu berhubungan dengan keamanan dari privasinya kita. Poinnya dari aspek ini itu supaya informasi yang kita punya itu tidak diakses oleh orang yang tidak punya hak untuk mengakses informasi pribadinya kita itu. Contoh, misalnya, ada beberapa file yang mungkin tidak boleh dibaca orang lain karena bersifat privacy. Jadi perlindungan yang mungkin dapat kita lakukan yaitu ya dengan memakai teknologi enkripsi. I itu I yang di sini itu adalah integrity. Jadi kalau integrity itu lebih ke suatu informasi, di mana itu informasi tidak boleh diubah seenak-enaknya. Jadi informasinya itu di aspek ini informasi itu cuma boleh diubah sama yang punya itu informasi sendiri, pemilik informasi. Misalnya kita lagi kirim email, terus on the way kirim email itu kalian punya email itu disadap. Setelah itu pas sampai di tujuan kirimannya atau tujuan pengirim sudah berubah isi emailnya. Nah, maka ini email palsu. Maka isi emailnya itu palsu. Begitu. Kalau availability, CIA Triad, A itu A. A-nya itu availability. Jadi availability itu maksudnya suatu data atau informasi itu harus selalu tersedia saat kita butuhkan. Dimanapun, kapanpun kita melihat data harus selalu tersedia. Misalnya salah satu contoh yang mungkin ancaman dari availability ini itu DOS atau denial of service. Maksudnya apa itu DOS? Jadi DOS itu maksudnya terjadinya penolakan saat kita melakukan permintaan data dan akhirnya komputer tidak bisa melayani. Contohnya kita minta request yang terlalu over, itu bisa buat komputer yang kita nge-lag, crash dan lain-lain. Kita masuk ke bagian threat atau ancaman. Jadi internet security, dari di materi internet security ini terdapat beberapa ancaman. Yang pertama, spoofing. Jadi spoofing. Jadi spoofing itu merupakan teknik serangan yang dilakukan attacker atau penyerang dengan cara dia palsukan data sehingga ini yang menyerang bisa terlihat seperti host yang bisa kita percaya begitu. Jadi spoofing ini ada 3 jenis, yaitu IP spoofing. Apa itu IP spoofing? Jadi IP spoofing itu merupakan teknik yang dipakai. Caranya itu dengan dia palsukan search IP address-nya sehingga IP address aslinya itu tidak bisa kita lacak ketika pengiriman paket. Itu kalau IP spoofing. Habis itu DNS spoofing. DNS spoofing itu merupakan teknik yang dipakai untuk mengambil alih DNS server, sehingga DNS dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server sang pelaku. Lalu yang ketiga itu identity spoofing, adalah teknik penyusupan menggunakan identitas secara resmi untuk mengakses segala sesuatu dalam jaringan secara ilegal. Yang kedua, DOS atau denial of service. Jadi DOS itu yang tadi saya sudah jelaskan, DOS itu merupakan cyber attack, di mana saat kita ingin mengakses website yang kita mau akses, itu terjadi penolakan terhadap permintaan yang kita lakukan sehingga websitenya kita itu lumpuh.
Nah, yang ketiga itu malware. Salah satu bentuk serangan yang bisa dibilang paling bahaya di dunia perinternetan itu malware. Kenapa bisa dibilang paling bahaya? Kenapa? Karena di dalam malware ini ada virus, terdapat virus. Misalnya kita lagi unduh aplikasi ataupun yang kita unduh itulah, dan ternyata di dalam itu ada malware. Nah, ini malware bisa dengan mudah masuk ke perangkatnya kita, merusak sampai data-datanya, data pentingnya kita itu tercuri. Itu bahaya sekali malware. Nah, kita masuk lagi ke yang keempat. Yang keempat itu phishing. Phishing. Ada juga jenis lain yang kita kenal dengan nama phishing. Kalau phishing ini dia lebih ke pencurian data. Dan yang biasa dicuri itu kayak PIN, password, sampai username-nya kita bisa tercuri. Kalau man in the middle, ini yang kelima. Jadi man in the middle seperti bahasa Indonesianya. Kalau kita Indonesia kan man in the middle itu artinya orang yang berada di tengah. Jadi seperti artinya man in the middle itu merupakan jenis cyber attack di mana si hacker ini ada di tengah-tengah conversation antara dua orang. Jadi saat dua orang ini lagi komunikasi, si hacker ini bisa tahu informasi apa yang lagi kita bicarakan. Secara tidak langsung sudah terjadi pencurian data. Nah, selain itu, si hacker bisa sisipkan malware di informasinya itu, sehingga bisa buat dua orang tadi itu mendapat masalah seperti sistem rusak dan lain-lain. Man in the middle ini lebih condong ke information stealer atau pencurian data. Yang keenam itu SQL injection. Jadi SQL injection itu lebih ke pencurian atau pengambil alihan data dari suatu perusahaan. SQL injection masuk dalam beberapa cyber attack yang bisa kita bilang sangat bahaya. Jadi cara kerjanya SQL injection ini itu biasanya hacker masukkan kode seperti titik, petik tunggal, atau strip. Jadi kode-kode lah itu yang hacker masukkan. Jadi kalau misalnya itu kode berhasil masuk ke sistemnya kita, maka selesai sudah. Informasi yang di dalamnya itu bakal terhapus dan bakal terambil alih sama itu hackernya. Dan pasti tentunya bisa digunakan untuk merugikan perusahaan. Kita masuk ke yang ketujuh, itu Trojan Horse. Jadi Trojan Horse ini merupakan salah satu jenis malicious software atau yang kita kenal dengan malware yang dapat merusak sebuah sistem. Jadi Trojan ini bisa dipakai untuk dapat informasi dari target seperti password, sistem log, dan lain-lain. Dan bisa memperoleh hak akses dari target. Trojan merupakan software yang berbeda dengan virus atau worm. Karena Trojan ini sifatnya stealth dalam beroperasi dan seolah-olah seperti program biasa yang tidak mencurigakan. Dan Trojan juga bisa dikendalikan dari komputer lain oleh attacker atau penyerang. Sekarang kita masuk ke hacktivisme dan hacker. Sebelumnya kalian belum, kalau ada beberapa dari kalian yang belum tahu apa tuh hacktivisme dan apa tuh hacker, bedanya itu apa, jadi sini saya akan menjelaskan. Jadi hacktivisme itu kegiatan yang fokusnya itu hanya pada tindakan hacking karena suatu alasan. Biasanya alasannya seperti thrill seeker, organized crime, terrorist group, dan nation states untuk kepentingan negara. Sedangkan kalau hacker itu orang yang melakukan tindakan hackingnya itu. Jadi hacker itu fokus ke orangnya. Nah, tipe-tipe hacker. Jadi tipe-tipe hacker itu ada 4 macam. Ada namanya black hats, white hats, dan grey hats. Satunya itu suicide hacker. Itu sebenarnya suicide hacker masuk ke black hats sih. Cuman saya bedakan sedikit. Jadi kalau black hats, jadi ada tuh namanya black hat hacker. Jadi black hat hacker itu adalah jenis hacker yang paling berbahaya. Karena motivasi utamanya itu mereka itu untuk
menggunakan pengetahuannya mereka itu untuk dapat data pribadi yang penting, mencuri uang dari rekening bank, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh black hat hacker. Jadi peretas jenis ini bisa buat virus, malware, dan program berbahaya lainnya. Dan dengan program ini, mereka bisa deteksi kerentanan sistemnya kita. Setelah dia masuk sistem, mereka bisa pelajari data bisnis, pribadi atau keuangan pribadinya seseorang yang penting. Jadi menurut pengetahuan ini mereka bisa jangkau banyak jaringan pribadi, banyak komputer. Mereka bisa menghancurkan sistem dan memanipulasi perilaku sistem komputer. Itu kalau black hats. Jadi black hats itu merupakan hacker yang negatif, hacker yang jahat kalau bahasa kerennya, hacker jahat kayak di film-film begitu. Nah, yang kedua itu white hat hacker. Jadi white hat hacker ini bisa dibilang anak baiknya di dunia komputer. Nah, nama lain dari white hat hacker itu adalah ethical hackers. Kalau tadi black hat, dia itu dikenal dengan nama crack hackers. Kalau ini ethical hackers, kalau white hats. Jadi white hats ini dia lebih seperti pahlawan pemerintah dan banyak organisasi yang butuh keamanan cyber. Jadi white hat hackers itu adalah pakar sistem komputer yang punya pengetahuan. Jadi pengetahuannya white hat hacker ini sama seperti black hat. Tapi perbedaannya yang paling mencolok di sini tuh satu pihak berusaha masuk dan mencuri suatu data. Kalau white hat, dia itu sisi lainnya yang sedang menunggu di depan pintu seperti seorang penjaga. Jadi white hat ini dia lebih hacker yang baik lah, hacker baik karena dia itu yang kayak misalnya di perusahaan-perusahaan gitu butuh keamanan. Nah, di sistemnya white hat hacker yang bagian itu. Oke. Yang ketiga itu grey hats. Jadi grey hat hacker ini bisa lakukan hal negatif maupun positif. Jadi di sisi lain ini, grey hat bisa sebagai penyerang, bisa juga sebagai pelindung dari suatu sistem. Jadi bisa dibilang kayak mau-maunya kalau grey hats. Nah, sekarang masuk ke suicide hackers. Jadi suicide hacker ini sebenarnya bagian dari black hat G. Jadi suicide hacker seperti artinya suicide, bunuh diri. Jadi suicide hackers itu peretas bunuh diri. Di mana mereka itu tahu kalau mereka pasti ditangkap sama tim cyber. Walau mereka tahu ini, dia tetap bertindak dan retas sistem. Ini kita umpamakan seperti pembom bunuh diri lah. Motivasi utamanya kelompok suicide hackers ini adalah tawaran uang yang tinggi atau balas dendam besar dari musuh-musuhnya mereka. Sekarang kita masuk ke hacker berdasarkan tujuannya. Ya, sekarang kita masuk ke hacker berdasarkan tujuannya. Jadi hacker berdasarkan tujuannya itu ada 4 macam. Yang pertama itu namanya berdasarkan tujuannya itu yang pertama the curious. Jadi the curious itu merupakan tipe hacker yang tujuannya itu hanya untuk belajar mengenai suatu sistem dan data yang ada. Jadi dia itu hacker yang belajar untuk mengetahui supaya dia bisa lebih tahu begitu ya bagaimana suatu sistem dan data-data yang ada di dalamnya. Itu kalau the curious. Yang kedua itu the malicious. Jadi kalau the malicious itu tipe hackernya itu dia merupakan tipe hacker yang merusak dan merugikan orang yang dihack lah. Jadi dia itu tidak baik, the malicious. Yang ketiga itu namanya the high profile intruder. Nah, kalau the high profile intruder itu merupakan tipe hacker yang itu hanya hack. Jadi itu hacker yang kerjanya itu hanya hack suatu sistem untuk cari perhatian. Bisa dibilang kayak untuk charper gitu ya, charper.
untuk supaya bisa mau dibilang gitu, weh jagonya hack tawa sistem. Ya itu kalau the high profile intruder. Yang terakhir tuh the competition, yang keempat. The competition itu merupakan hacker yang tujuannya itu untuk dapat keuntungan diri sendiri lah. Itu kalau the competition. Jadi dia itu hack suatu sistem untuk dapat keuntungan. Nah, ada beberapa hacker yang terkenal di dunia. Yang pertama itu adalah Kevin Mitnick. Jadi Kevin Mitnick ini, jadi dia merupakan seorang konsultan dan pembuat keamanan komputer. Dia itu salah satu hacker komputer yang kontroversial di akhir tahun 2000-an lah. Jadi dia itu bisa dibilang kriminal yang paling dicari di Amerika. Nah, Kevin Mitnick ini seorang legenda hidup hacker sekaligus cracker. Cracker yang tadi saya bilang itu merupakan black hat. Jadi dia itu jahat lah. Selain pernah menyadap BlackBerry, Obama. Wow, bahkan BlackBerry Obama saya disadap sama dia. Dia juga pernah terlibat dalam serentetan kasus. Jadi riwayat hackingnya itu yang pernah dilakukan ini. Tahun 1981, Mitnick terbukti menghancurkan data melalui jaringan dan mencuri manual perusahaan telepon. Itu tahun 81. Tahun 83, Mitnick terbukti menerobos Pentagon melalui ARPANET dan kampus University of Southern California, dan beberapa tahun kemudian dia menghilang setelah dituduh menerobos dan mengubah sistem komputer. Tahun 87, Mitnick kembali berulah. Dia terbukti mencuri software Santa Cruz Operation, SCO. Dan tahun 88 dia lagi-lagi membuat kasus. Itu dituduh mencuri kode akses sambungan langsung jarak jauh setelah tertangkap mencoba menerobos dan mencuri sistem mini komputer digital fax atau VMS. Setelah beberapa kasus, ada isu bahwa ini Mitnick mulai menyebar dalam skala nasional Amerika. Jadi ini bisa dibilang besar sekali dia punya impact. Mitnick menerima hukuman 1 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Mitnick kemudian bekerja di Teltec Detective Agency. Tapi setelah Mitnick bekerja, ada yang curiga pemakaian sistem database-nya secara ilegal, sehingga ia menjadi target investigasi FBI lagi. Nah, hakim federal memerintahkan penangkapan Kevin, namun Kevin ini sudah lebih dulu menghilang. Tahun 94, Kevin mengecoh pihak polisi dan agen federal selama 2 tahun. Kemudian akhir 94, Sutomo Shimomura, seorang hacker, berhasil mengejarnya dengan pengejaran panjang secara elektronik setelah Mitnick menerobos sistem komputer Shimomura di San Diego. Tahun 95, 15 Februari, Kevin ditangkap dan ditahan selama 2 tahun tanpa jaminan dan pembelaan. 2002, Kevin akhirnya dibebaskan. Dia dilarang bersinggungan dengan internet sampai 21 Januari 2003. Sekarang Kevin Mitnick sudah baik karena dia sekarang kerja sebagai CEO Defensive Thinking. Itu CEO Defensive Thinking itu merupakan perusahaan keamanan jaringan, jadi perusahaan internet security juga. Kita masuk yang kedua itu Jim Giovedi. Jadi Jim Giovedi ini, kalau kalian lihat mukanya, dia itu orang Indonesia, bertanah air Indonesia. Nah, Jim Giovedi ini bukan hacker kalengan ya. Jadi dia itu hacker Indonesia yang mampu meretas satelit. Jadi peretasan satelitnya ini dilakukan bukan atas dasar iseng, tapi karena ia pernah jadi juru bicara atas isu keamanan satelit. Jim coba pelajari sistem dan proses kerja satelit hingga akhirnya ia dapat melumpuhkan satelit tersebut. Bukan hanya meretas, Jim bahkan bisa mengubah arah satelitnya itu sampai bergeser satelitnya. Yang ketiga itu adalah Lulzsec. Nah,
LulzSec ini bukan per orang, tapi dia merupakan suatu kelompok hacker. Dibentuk tahun 2011, terdiri dari 6 anggota. Nah, nama LulzSec sendiri diambil dari salah satu bahasa chatting, yaitu LOL, atau Laughing Out Loud, atau tertawa terbahak-bahak. Saking seramnya, moto kelompok hacker ini adalah menertawakan sistem keamanan Anda. Jadi, berhati-hati dengan kelompok hacker ini. Beberapa targetnya itu sudah seperti Fox.com, X Factor, Sony, Nintendo, CIA, dan FBI. Bahkan FBI saja diretas sama dia. Catatan laporannya menunjukkan kalau penyerangan yang dilakukan ini kelompok menyebabkan kerugian sampai miliaran dolar Amerika. Jadi ini LulzSec ini betul-betul sangat impact-nya gila lah. Sangat bahaya lah ini kelompok hacker. Dan yang terakhir itu pasti kalian pernah dengar dengan kelompok namanya Anonymous. Mungkin kamu sering dengar nama Anonymous sebagai hacker yang diduga hanya meretas banyak situs terkemuka. Jadi bukan situs-situs tai-tai, tapi ini yang situs-situs yang betul punya dampak lah bagi dunia. Itu bisa sampai rugi itu. Jadi Anonymous ini bisa dibilang sebagai hacker terkenal yang punya banyak anggota terbesar dan dia itu tersebar di berbagai penjuru dunia. Tahun 2012 tercatat ini kelompok Anonymous punya lebih dari 5.635 anggota. Nah, kelompok peretas yang terkenal dengan topeng V for Vendetta ini dicatat pernah menyerang beberapa situs ternama. Contohnya itu seperti situsnya FBI, Departemen Pertahanannya US, Mastercard, Visa, Sony PlayStation Network, Universal Music Group, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kelompok ini juga pernah mengancam untuk meretas Facebook. Sampai Facebook pun diancam untuk diretas. Dan dari Facebook sampai sindikat narkoba Meksiko, Los Zetas. Oke, jadi saya rasa sampai di situ saja dulu materi saya tentang internet security. Sekian dan terima kasih.